Di awal film kita dibawa ke sebuah bandara yang ada di Singapura. Terlihat di sana ada seorang pilot yang sedang terburu-buru karena sebentar lagi ia harus menerbangkan pesawatnya. Diberitahu kalau pilot ini bernama Torrance. Meskipun Torrance sedang terburu-buru, ia masih sempat menghubungi anak gadisnya melalui panggilan video untuk memberinya kabar. Di sini si anak meminta Torrance agar berhati-hati dan segera pulang, karena ternyata malam ini adalah malam tahun baru. Torrance pun berjanji kalau dirinya akan segera pulang setelah membereskan semua pekerjaannya. Beberapa waktu kemudian, kini Torrance sudah memasuki pesawat yang akan ia kemudikan. Di sana Torrance ditemani oleh seorang kopilot berasal dari Hong Kong yang bernama Samuel Dele. Tak lama kemudian datanglah maskapai yang memberitahu kalau mereka akan terbang melewati rute yang sedang terjadi badai. Sebenarnya ada rute lain yang aman untuk mereka lewati. Namun karena penumpang berjumlah 14 orang, perusahaan menugaskan Torrance agar mengambil rute yang lebih cepat, yaitu rute yang sedang terjadi badai tadi. Terlihat Torrance yang tetap tenang karena ia sudah terbiasa melewati cuaca buruk ketika sedang menerbangkan pesawatnya. Setelah itu Torrance dihampiri oleh ketua pramugari yang bernama Linda. Linda mengatakan kalau sekarang Torrance sedang ditunggu oleh seseorang di pintu masuk pesawat. Ketika Torrance pergi ke pintu pesawat, ternyata Torrance ditemui oleh ketua polisi. Karena tidak ada lagi penerbangan selain pesawat Torrance, si ketua polisi berniat akan ikut menumpang ke pesawat Torrance. Si ketua polisi juga mengatakan kalau saat ini ia sedang membawa buronan kelas kakap yang baru saja ia tangkap. Diberitahu kalau buronan ini bernama Louis. Terlihat Torrance yang sedikit keberatan karena ditakutkan buronan itu akan mengganggu penumpang lainnya. Namun si ketua polisi mengatakan kalau buronan itu sudah diborgol dan akan selalu dalam pengawasannya. Pada akhirnya Torrance mengizinkan si ketua polisi itu sambil membawa buronannya masuk ke dalam pesawat. Setelah itu Torrance menghampiri Linda, si ketua pramugari, dan semua pramugari lainnya. Di sini Torrance berpesan kepada mereka agar merahasiakan kehadiran Louis si buronan tadi kepada para penumpang lainnya demi kenyamanan mereka. Beberapa waktu kemudian terlihat kini para penumpang mulai memasuki pesawat dan duduk di kursinya masing-masing. Ketika semua penumpang sudah masuk, Linda si ketua pramugari pun mengumumkan kalau mereka akan segera lepas landas. Kemudian Torrance juga memberitahu semua penumpang kalau mereka akan melewati cuaca yang buruk. Diharapkan agar semuanya tenang karena Torrance akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Set for takeoff and flight controls. Roger that. Runway 02 left. Rotate. Setelah mengudara, terlihat semuanya yang masih kondusif. Pesawat pun diarahkan oleh menara pengawas agar tidak keluar dari rute yang sudah ditentukan. Di ruangan penumpang terlihat Linda yang mulai membagikan makanan kepada semua penumpang yang ada di sana. Kemudian ada dua orang penumpang wanita yang berniat akan berfoto dengan Louis si buronan. Tentunya si ketua polisi yang duduk di samping Louis langsung melarang kedua wanita tersebut. Kembali ke Torrance yang sedang mengobrol bersama kopilot yaitu Samuel. Di sini mereka bercerita tentang keluarganya masing-masing. Torrance juga sempat menunjukkan foto anak gadisnya kepada Samuel. Kemudian Samuel bertanya tentang istri Torrance. Torrance menjawab kalau istrinya sudah lama meninggal akibat penyakit kanker. So sorry, Captain. No. Thank you.
Tak lama setelah itu terlihat radar yang mulai berbunyi, karena pesawat kini mulai memasuki jalur cuaca buruk. Di sini Torrance berinisiatif untuk menghubungi menara pengawas, karena ia akan menaikkan pesawatnya ke ketinggian 4.000 kaki. Sayangnya sinyal di sana sangatlah buruk, sehingga menghambat komunikasi itu. Kemudian terjadi sedikit guncangan, namun Torrance langsung ke ruangan penumpang untuk menenangkan semua penumpangnya. Saat Torrance di sana, tiba-tiba pesawatnya disambar petir. Sorry folks, just going through some weather. Hal tersebut membuat semua kelistrikan yang ada di pesawat itu mati total. Dengan sigap, Torrance langsung kembali ke ruangannya untuk meminta pertolongan kepada menara pengawas. Sayangnya karena sambaran petir tadi, alat komunikasi mereka pun harus rusak sehingga mau tidak mau Torrance harus mengendalikan pesawatnya secara manual. Untungnya mesin pesawat masih berjalan dengan baik, sehingga mereka masih bisa terbang meskipun tanpa radar. Tak lama setelah itu, guncangan kembali menimpa mereka karena cuaca memang sedang sangatlah buruk. Dalam insiden tersebut harus menewaskan si ketua polisi dan satu pramugari di sana. Kemudian Torrance memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat, karena akan lebih berbahaya jika penerbangan mereka diteruskan. Torrance pun meminta Linda agar mengumumkan kepada semua penumpang untuk mengencangkan sabuk pengamannya, hingga inilah yang terjadi. Breakthrough. Baby, hold tight, hold tight. Setelah berhasil mendarat darurat, Torrance meminta semua penumpang untuk segera turun karena dikhawatirkan pesawat ini akan meledak. Pagi harinya terlihat mereka semua sedang memikirkan cara bagaimana mereka bisa kembali pulang. Diberitahu kalau mereka ini terdampar di pedalaman Filipina. Kemudian Linda si ketua pramugari bertanya kepada Torrance perihal Louis si buronan. Linda mengatakan mau diapakan sekarang buronan ini, karena jika dilepaskan ditakutkan akan membahayakan mereka semua. Mendengar hal tersebut, Torrance meminta Linda agar tetap tenang karena semuanya akan ia urus. The officer said, yeah, he might be dangerous. Tak lama setelah itu, Torrance meminta kepada semua penumpang agar berkumpul. Di sini Torrance menjelaskan kalau mereka terdampar di pedalaman Filipina dan di sini juga tidak ada sinyal, sehingga Torrance tidak bisa mengirim sinyal darurat atau pertolongan lainnya. Torrance meminta mereka semua agar tetap tenang karena ia berjanji akan membawa mereka kembali pulang dengan selamat. Adegan berpindah ke kantor pusat. Di sini mereka baru menerima laporan kalau pesawat yang dikemudikan Torrance baru saja hilang kontak saat melewati negara Filipina. Kemudian datang atasan mereka semua yang langsung memerintah semua orang di sana agar segera menyelidiki hilangnya pesawat Torrance. Get me David Scarsdale right now. Adegan kembali ke Torrance yang saat ini mencoba mengajak bicara Louis si buronan. Torrance mengatakan kalau ia tidak tahu harus bersikap bagaimana kepada Louis. Yang pasti sekarang Louis juga merupakan tanggung jawab Torrance. Louis pun meminta kepada Torrance agar melepaskan borgolnya itu. Namun Torrance tentu menolak karena ia takut jika Louis akan melarikan diri. Siang harinya terlihat Torrance yang sedang mengamankan mayat si ketua polisi dan pramugari yang tewas akibat benturan kemarin.
Di sini Torrens mengambil pisau serta senjata milik si ketua polisi untuk berjaga-jaga jika terjadi apa-apa. Di sisi lain memperlihatkan satu penumpang yang sedang membuat story untuk diupload jika nanti ada sinyal. Si penumpang itu juga malah merekam Louis yang sedang cemberut. Melihat hal tersebut, Louis tak terima hingga menghajar penumpang itu. Karena kejadian itu, Torrens pun menyadari kalau Louis bukanlah orang sembarangan, yang dari gayanya ia terlihat seperti militer. Setelah itu, Torrens kembali mengumpulkan semua penumpangnya lalu mengatakan kalau sebelum mendaratkan pesawat, ia sempat melihat pemukiman. Sekarang Torrens berniat akan meminta bantuan kepada orang yang ada di pemukiman tersebut. Dan Torrens meminta satu orang untuk menemaninya. Sempat ada beberapa orang yang ingin menemani Torrens. Namun Torrens malah menunjuk Louis untuk menemaninya mencari bantuan. Mendengar hal tersebut tanpa keberatan, Louis menyetujui permintaan Torrens. Kemudian Torrens membukakan borgol Louis dan mereka pun pergi. Adegan berpindah ke tengah pemukiman. Terlihat di sana ada warga yang berlari lalu mendatangi ketua preman di sana. Warga itu memberitahu si ketua preman kalau semalam ada pesawat yang mendarat darurat tak jauh dari tempat ini. Mendengar hal tersebut, si ketua memberikan uang kepada warga itu dan memerintah semua anak buahnya agar segera menemukan pesawatnya. Diberitahu kalau nama ketua preman ini bernama Juno. Kembali ke Torrens yang kini masih menyusuri hutan bersama Louis. Di sini Torrens menanyakan kepada Louis kenapa dirinya bisa menjadi buronan. Louis menjawab kalau dirinya adalah seorang tentara. Namun 1 bulan ke belakang dirinya difitnah telah menghabisi rekannya sehingga ia ditetapkan menjadi tersangka. Karena hal itulah Louis nekat kabur sehingga statusnya menjadi buronan. Yang padahal ia sama sekali tidak menghabisi rekannya itu. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Louis menghilang melarikan diri. Namun Torrens sama sekali tidak memperdulikannya dan tetap meneruskan perjalanan. Tak lama setelah itu, Torrens pun sampai di suatu rumah kosong yang sudah sangat usang. Terlihat rumah itu yang seperti gudang untuk para penjahat kelas kakap. Kemudian Torrens menemukan sebuah telepon yang masih bisa digunakan. Dengan cepat ia langsung menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Namun sayangnya orang kantor pusat di sana tidak ada yang mempercayai Torrens karena mereka mengira jika telepon ini sedang mempermainkan mereka saja. Tidak kehabisan akal, Torrens pun menghubungi putri gadisnya yang sedang berlibur di Jepang. Torrens langsung memerintah putrinya agar memberitahu kantor pusat kalau mereka masih selamat dan terjebak di sebuah pedalaman yang ada di Filipina. Di waktu yang sama, tiba-tiba seseorang menyerang Torrens hingga terjadi baku hantam. Untungnya Torrens mampu melumpuhkan orang tersebut. Namun ketika Torrens akan pergi, tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dari arah luar. Setelah itu masuklah seseorang yang ternyata itu adalah Louis. Di sini Louis langsung memberi Torrens air lalu mengajaknya agar segera pergi dari tempat ini. Ketika mereka akan pergi, tak sengaja Torrens masuk ke salah satu ruangan. Di sana Torrens menemukan satu kamera yang mengarah ke tembok. Louis pun langsung melihat rekaman kamera itu sedangkan Torrens memeriksa tembok yang ada bercak darahnya tersebut. Torrens menemukan beberapa paspor yang tergeletak di sana. Kemudian Torrens mendekati Louis dan memutar rekaman yang ada di kamera itu. Ternyata tempat ini digunakan untuk mengeksekusi para turis yang berlibur ke pedalaman ini. Diberitahu kalau Juno si ketua preman tadi bukanlah orang biasa.
Ia merupakan ketua pemberontak yang selalu menyandra para turis lalu meminta tebusan ke setiap negaranya masing-masing. Jika negara mereka ada yang mau membayar, maka turis itu akan dilepaskan. Namun jika negara itu tidak mau membayar, maka turis akan dieksekusi di tempat ini. Melihat hal tersebut, Torrance menyadari kalau ia dan semua penumpangnya kini dalam bahaya besar. Dengan sigap, Torrance dan Louis langsung mencuri mobil di sana, lalu ia kembali ke tempat di mana pesawatnya terdampar. Adegan berpindah ke kantor pusat. Mereka kini berhasil menemukan pesawat Torrance yang masih selamat di pedalaman Filipina. Mereka juga menyadari kalau wilayah itu dikuasai oleh para pemberontak yang sangat kejam. Sehingga mereka menurunkan tim pasukan khusus untuk menyelamatkan Torrance dan semua penumpangnya. Terlihat tim pasukan khusus itu juga dibekali banyak uang untuk bernegosiasi dengan pemberontak jika mereka terpojok. Kembali ke pesawat yang kini sedang mencoba diperbaiki oleh Samuel si kopilot. Samuel terus mencoba mengobrak-abrik kelistrikan pesawatnya hingga akhirnya berhasil memperbaikinya. Tak lama kemudian datanglah beberapa mobil pemberontak yang menuju ke sana. Semua penumpang yang mengira itu adalah bantuan terlihat sangat bahagia. Namun ketika turun dari mobil, para pemberontak itu langsung menembakkan senjata ke atas dan meminta mereka semua untuk duduk. Salah satu pemberontak itu meminta daftar penumpang kepada Samuel si kopilot dan menanyakan kapten mereka yaitu Torrance. Dengan sangat ketakutan, Samuel memberikan daftar penumpangnya lalu mengatakan kalau Torrance sedang keluar untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama terlihat Torrance dan Louis yang kini sampai di tempat itu. Louis meminta Torrance agar memantaunya saja dari jarak jauh, karena sekarang kondisinya sangat berbahaya. Kemudian ada satu penumpang yang mencoba berlari hingga inilah yang dilakukan si pemberontak. Suami si wanita itu juga harus dihabisi oleh Juno si ketua pemberontak dengan sangat kejam. Setelah itu Juno mengingatkan kepada mereka semua agar tidak ada yang melawan jika tidak ingin mati sia-sia. Juno pun langsung memerintahkan semua penumpang di sana agar menaiki mobil yang sudah mereka sediakan. Kemudian Juno memerintah 2 orang untuk menjaga di tempat itu. Sedangkan dirinya akan pergi dengan anak buahnya yang lain untuk mengamankan semua sandranya. Adegan berpindah kepada Torrance yang saat ini marah besar kepada Louis. Di sini Torrance menyalahkan Louis karena jika Louis tidak menghalanginya tadi mungkin tidak akan ada korban. Dengan cepat Torrance langsung berlari lalu menyerang kedua pemberontak yang berjaga di sana. Torrance berhasil menghabisi satu penjaga itu lalu menginterogasi penjaga yang satunya. Setelah cukup lama diinterogasi, akhirnya si penjaga itu mengatakan kalau semua penumpang tadi dibawa ke salah satu tempat yang ada di seberang pulau. Setelah itu Torrance masuk ke dalam pesawat dan ia pun baru menyadari kalau kelistrikan di pesawatnya sudah kembali normal. Dengan cepat Torrance langsung mengirim titik lokasinya sekarang ke kantor pusat. Lalu menuliskan pesan di bajunya agar tim penyelamat mengetahui kondisinya sekarang. Tak lama kemudian Torrance dan Louis langsung mengendarai mobil untuk menyusul para penumpang yang disandra oleh Juno. Sementara di markas Juno terlihat semua penumpang yang sudah dimasukkan ke dalam sel. Kemudian satu persatu dari mereka ditanyai nama dan asal negara sambil mereka rekam. Dali, how come? Anthony. Canada, Sweden. Kembali ke tempat pesawat terdampar. Terlihat di sana tim pasukan khusus penyelamat sudah datang. Dengan sigap mereka langsung memeriksa keadaan tempat itu. Namun mereka di sana tidak menemukan satu orang pun. Hingga ketua tim pasukan khusus yang bernama David berhasil menemukan mayat si ketua polisi dan si pramugari di dalam pesawat itu.
Setelah itu, David juga berhasil menemukan pesan di baju Torrance yang memberikan isyarat kalau dirinya dan semua penumpang sedang disandra oleh pemberontak. Sedangkan Torrance dan Louis sendiri terlihat sudah sampai di markas Juno dan langsung menghabisi satu persatu penjaga di sana. Terlihat Louis yang terus menghabisi para penjaga, sedangkan Torrance membebaskan semua sandera yang ada di sana. Kemudian Torrance langsung memerintah agar semua orang yang ada di sini naik ke dalam bis untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika akan pergi, Torrance memerintah Louis agar menjaga semua orang yang ada di sini, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian para penjaga yang masih tersisa. Pada akhirnya Torrance menyerahkan diri agar semua pemberontak teralihkan perhatiannya. Terlihat juga Juno si ketua menghampiri Torrance lalu menyiksanya. Ketika Torrance akan dihabisi, untungnya tim pasukan khusus penyelamat datang dan terjadilah pertempuran. Pada akhirnya Torrance dan tim penyelamat berhasil melarikan diri menggunakan bis tadi. Juno yang melihat banyak anak buahnya tewas, ia pun sangat murka hingga memerintahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk mengejar mereka semua. Di sisi lain terlihat Torrance dan yang lain sudah sampai di tempat pesawat terdampar. Ia mengatakan kepada semua orang kalau ia harus menerbangkan pesawatnya lagi karena jika menunggu helikopter bantuan akan cukup lama. Mau tidak mau, akhirnya semua penumpang harus menuruti perintah Torrance, meskipun pesawatnya belum normal 100%. Para tim penyelamat akan menahan serangan dari kelompok Juno, sedangkan Torrance dan yang lain akan berusaha menerbangkan pesawatnya lagi. Terlihat Juno dan semua anak buahnya sudah mulai datang, hingga pertempuran pun kembali terjadi. Louis yang merupakan seorang tentara, ia memilih untuk bergabung dengan tim penyelamat untuk menahan serangan kelompok Juno. Torrance sempat tertembak di kakinya, namun ia tetap berlari demi bisa menerbangkan pesawatnya itu. Di sisi lain terlihat Louis yang meminta peluru kepada David si ketua tim penyelamat. Kemudian David menyuruh Louis agar mengambilnya saja di dalam tas mereka. Namun secara kebetulan Louis malah membuka tas yang berisi uang. Hingga ia pun malah kabur sambil membawa semua uang tersebut. Melihat hal tersebut, David hanya bisa membiarkan Louis membawa semua uangnya. Sementara dirinya dan semua tim segera naik ke pesawat yang akan lepas landas. Start 'em up. Starting engines. Salah satu pemberontak di sana berniat akan menembakkan pesawat itu dengan roket. Namun untungnya Louis mampu menembak orang tersebut sehingga tembakan roketnya pun melenceng. Do we have enough road? Kini hanya tinggal tersisa Juno yang terus berusaha menembaki pesawat tersebut. Namun inilah yang terjadi. Pada akhirnya Torrance berhasil menerbangkan pesawatnya meskipun dalam keadaan belum normal. Belum jauh terbang, Torrance harus dibuat kesulitan karena pesawatnya akan menabrak bukit. Namun untungnya Torrance masih bisa mengendalikan semua itu. Setelah terbang cukup jauh, terlihat mesin pesawat itu mulai terbakar. Dengan tetap tenang, Torrance langsung mencari bandara terdekat untuk mendaratkan pesawatnya tersebut dan inilah yang terjadi. Prepare for landing!
a little bit more. Pada akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan sempurna. Terlihat semua penumpang yang sangat bahagia karena mereka sudah berhasil selamat dari kecelakaan ataupun pemberontak. Terlihat juga para tim medis yang berdatangan untuk mengevakuasi mereka semua. Kemudian Torrance langsung menghubungi putrinya lalu mengabarkan kalau dirinya berhasil selamat dan akan segera menyusulnya ke Jepang. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton film ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.